Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Baik, sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas dipimpin. Siap, doa mulai. Nasaitoniroji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk anak-anakku? Siapa yang tidak masuk hari ini? Sandy. Kenapa Sandy? Sakit. Bentar, Ibu absen ya terlebih dahulu. Sandy sakit. Terus siapa lagi? Cika. Cika kenapa Cika hari ini nggak masuk? Sakit. Sakit apa? Demam. Terus siapa lagi? Rafil. Siapa Rafil? Rafil. Kenapa Rafil? Sakit. Terus siapa lagi? Dwi. Terus? Ibnu. Ibnu apa? Sakit. Terus siapa lagi? Jumar. Jumar kenapa? Sakit. Terus siapa lagi? Sudah, baik. Semoga yang sakit segera sembuh ya dan dipulihkan kembali dan kembali ke sekolah seperti biasa. Anak-anakku, sebelum dimulai pembelajaran, coba cek terlebih dahulu kerapihan kelasnya ya, kebersihan kelas dan mengecek bajunya masing-masing. Tolong dicek kanan kirinya, Ibu kasih waktu 1 menit ya. Kalian kalau misalkan ada sampah di sekitar kalian, tolong dibuang pada tong sampah yang sudah disediakan di depan, gitu ya. Oke. Sudah bersih? Tidak ada sampah ya? Oke, sudah dicek kalian, sudah bagus ya? Oke, ya. Baik, Ibu minggu kemarin sudah menjelaskan terkait dengan kearsipan. Ada yang tahu kearsipan itu apa? Kalau kearsipan itu adalah kegiatannya ya, kegiatan atau proses penyimpanan surat-surat tersebut, gitu ya. Baik itu surat masuk dan surat keluar, gitu ya. Terus kalau arsipnya itu apa? Arsip itu apa? Dokumennya, ya kan? Dokumen. Oke, baik. Ibu akan berikan lembar kerja kepada kalian. Nanti tolong diisi ya. Ini kan sudah berdasarkan kelompok ya. Jadi ya, sudah tahu kan kelompoknya. Jangan lupa nanti kalian diberikan tanggapan, ya. Ya.
Oke ya. Ya, silakan ya Nak ya. Oke, ya, sama-sama. Oke, sekarang kalian lihat video hari ini terkait dengan kearsipan ya, permasalahan yang ada di kearsipan itu sendiri. Setiap kegiatan dalam suatu organisasi pasti menciptakan arsip. Arsip perlu dikelola dengan baik karena berguna sebagai bukti kegiatan, pusat ingatan setiap harinya, pedoman dalam pengambilan keputusan, dan bahan pertanggungjawaban. Semakin banyak kegiatan suatu organisasi, akan semakin banyak pula arsip yang tercipta. Jika tidak dikelola, maka akan menumpuk di meja kerja. Dan apabila diperlukan, akan sulit menemukan fisik dan informasinya. Faktor penyebab tidak dikelolanya arsip adalah tidak adanya unit kearsipan, tidak adanya sistem kearsipan, tidak adanya sarana dan prasarana kearsipan, dan tidak adanya pegawai yang mempunyai kompetensi di bidang kearsipan. Bagi organisasi yang mengalami kendala tersebut, tidak perlu khawatir, karena Pusat Jasa Kearsipan menyediakan solusi untuk semua masalah kearsipan Anda. Beberapa layanan yang tersedia di Pusat Jasa Kearsipan yaitu kendala yang dihadapi pada saat kegiatan kearsipan itu sendiri. Kearsipan, standar operasional prosedur kearsipan, dan instrumen kearsipan yang terdiri dari tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan klasifikasi keamanan dan akses arsip. Pembuatan program aplikasi sistem kearsipan, yaitu pengembangan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengelola arsip secara elektronik. Penataan arsip merupakan kegiatan menata fisik dan informasi arsip beserta penyusunan daftar arsip agar mudah ditemukan kembali. Penyimpanan arsip, penitipan arsip suatu organisasi untuk disimpan di sentral arsip inaktif komersial yang dikelola oleh ANRI sesuai dengan prinsip dan kaidah kearsipan. Pemeliharaan dan perawatan arsip merupakan kegiatan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya melalui kegiatan penghilangan asam, laminasi, rewashing, recleaning, dan alih media. Tapi, alur kerjasamanya susah nggak ya? Ada pemeliharaan dan perawatan arsip ya. Jadi kalau misalkan terjadinya rusak, silakan hubungi arsip itu Pusat harus Jasa diapain? Kearsipan melalui email atau telepon untuk memperoleh informasi yang silakan ya, dibutuhkan. itu ada Kemudian, calon videonya. pengguna jasa mengirimkan surat permohonan kepada Pusat Jasa Kearsipan. Kedua, Pusat Jasa Kearsipan akan melakukan survei untuk pengumpulan data penyusunan proposal. Ketiga, Pusat Jasa Kearsipan akan membuatkan proposal yang berisi kondisi arsip, solusi yang ditawarkan, anggaran yang dibutuhkan, serta jadwal pelaksanaan. Keempat, akan dilakukan pembahasan kerjasama. Kelima, apabila dihasilkan kesepakatan, maka akan dituangkan dalam MOU dan perjanjian kerjasama. Keenam, masing-masing pihak akan menyiapkan semua kebutuhan. Ketujuh, pelaksanaan kegiatan untuk jasa yang dipilih. Setelah selesai, akan dilakukan penyerahan hasil pekerjaan kepada pengguna jasa. Lalu pihak pengguna jasa akan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening bendahara penerimaan Pusat Jasa Kearsipan sesuai dengan tarif jasa yang tercantum dalam peraturan mengenai jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Arsip Nasional Republik Indonesia. Terakhir, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pekerjaan. Ada pembayaran. Berikut adalah beberapa pengguna jasa yang telah menggunakan jasa kearsipan. Selesai. Oke. Untuk informasi Oke, lebih silakan lanjut, kalian silakan diskusikan kunjungi ya website Pusat Jasa kendala yang Kearsipan berhubungan atau hubungi dengan kami melalui email atau telepon. kearsipan itu sendiri ya, permasalahan-permasalahan Pusat Jasa yang ada Kearsipan di ANRI dalam hadir kearsipan. sebagai Itu apa aja mitra sih? terpercaya Oke, dalam ya. pengelolaan Kalau arsip. nanti hasil tersebut itu dikumpulkan ya dan dipresentasikan. Karena kita untuk pembelajaran berikutnya adalah kearsipan digital ya, kearsipan digital.
Kalian tahu kearsipan digital itu apa? Kegiatan yang berhubungan dengan teknologi, ya, proses kegiatan pendokumenan bersifat teknologi, gitu ya. Makanya nanti Ibu akan jelaskan yang hubungannya dengan arsip konvensional, gitu ya. Arsip digital dan arsip konvensional. Oke, guys, silakan diisi dulu ya. Oke, nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Gitu ya. Ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Permasalahan yang ada di dalam kearsipan itu sendiri apa gitu ya. Terus nanti pemecahannya seperti apa harusnya. Masalahnya dulu yang ditulis. Ya, betul. Masalah kearsipan. Baru nanti solusinya. Solusi di dalam kearsipan itu sendiri ya. Permasalahan sama solusinya. Iya, betul ya. Permasalahan dan solusinya. Sudah ada yang selesai? Oke. Sudah selesai, nak?
Oke, sudah ya? Sudah? Pelindung asap. Kelompok 1 sudah? Belum. Oh, kelompok 2. Ini 3. Oke ya. Ini kan kalau ada solusinya cuma satu. Menggunakan kearifan sesuai dengan Boleh ya, boleh ya. Ini udah selesai? Belum. Dua menit lagi ya. Oke, sudah? Sudah ya? Kita presentasikan berdasarkan kelompok dan Ibu pengen tahu nih kalian sampai sejauh mana mengetahui ya dari kegiatan kearsipan itu sendiri ya. Karena arsip itu penting ya Nak ya. Jangan sampai rusak, jangan sampai hilang atau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu ya. Bagaimana untuk memudahkan penemuan kembali dokumen atau surat tersebut itu lebih efektif dan efisien tentunya ya. Oke, dari kelompok 1, siapa yang akan mempresentasikan? Oke, silakan. Boleh, satu orang, ya. Oke, berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. masalah-masalah dalam kearifan. Satu, penemuan arsip. Hmm. Penyimpulan terhadap arsip tersebut, arsip yang tidak aktif dipindahkan atau dimusnahkan. Arsip sulit. Yang kedua, arsip sulit ditemukan. Misalnya klasifikasi dan identifikasi yang mengatur dua data arsip. Yang ketiga, kerusakan arsip. Misalnya simpan arsip di tempat yang aman, terlindung arsip. Oke. Yang keempat, tidak adanya sistem arsip. Misalnya lakukan pemindahan arsip digitalisasi Secara bertahap. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Ya. Oke, masih semangat ya kalian ya. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Di sini saya perkenalkan, saya Loren Firani dari kelompok 2. Oren Saya ya. akan menyebutkan contoh-contoh permasalahan yang terjadi di kearsipan. Yang pertama, ada arsip yang sulit ditemukan. Betul. Membuat sistem penataan dengan kode arsip yang rapi. Yang kedua, ada dokumen rusak atau hilang. Solusinya, simpan arsip di tempat aman dan membuat salinan digital. Yes, betul. Yang ketiga, kurang disiplin dalam pencatatan. Solusinya, terapkan prosedur pencatatan yang wajib diikuti oleh semua staf. Yang keempat, ada tempat penyimpanan yang bersih. Solusinya, gunakan tas vertikal atau sistem arsip digital. Yang terakhir, ada arsip lembab atau berjamur. Solusinya, jaga suhu dan kelembapan ruangan. Siap. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Ya. Good. Oke, kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada kendala
melakukan penataan arsip, lalu melakukan penataan arsip, juga menerapkan kebijakan dalam pengelolaan kearsipan, lalu tentunya seperti yang saya tadi sampaikan, membuat klasifikasi dokumen kearsipan. Oke. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya akan memulai perwakilan dari kelompok A. Ini saya akan memaparkan permasalahan dan solusi dalam kearsipan. Yang pertama ada permasalahan dari penataan arsip yang tidak teratur. Ya. Yaitu solusinya Mm-mm. menerapkan sistem penataan arsip yang rapi dan struktur. Lalu yang kedua ada kurangnya fasilitas penyimpanan. Yaitu menyediakan sarana dan prasarana arsip yang memadai. Lalu yang ketiga, tidak adanya sistem klasifikasi arsip. Terus solusinya yaitu membuat klasifikasi dan kode arsip yang jelas. Dan yang terakhir ada kurangnya pengetahuan petugas arsip. Lalu solusinya yaitu melakukan pelatihan bagi petugas arsip. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang berikutnya. Ya, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rimon Putra. Saya dari kelompok 5 ingin menjawab tanggapan tentang kelompok kami pada video tersebut. Tujuan jasa kearsipan itu untuk menjamin ketersediaan informasi yang akurat dan cepat. Yang kedua itu mendukung kelancaran administrasi dan pengambilan keputusan. Yang ketiga itu menjaga keamanan dan juga kerahasiaan arsip agar tidak salah digunakan dan juga manfaatnya. Efisiensi waktu dan tenaga dalam dokumen, meningkatkan kehilangan arsip yang penting dan mendukung transportasi digital dan informasi. Oke, good. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Ketidaktelitian dalam menyimpan dokumen sehingga membuat dokumen berantakan dan terbengkalai. Betul. Penyimpanan dokumen yang tidak tepat membuat dokumen tersebut susah dipenuhi. Ya, betul. Dengan menggunakan jasa kearsipan sehingga dokumen yang terbengkalai kantor dapat diajukan dengan baik. Betul. Lalu dengan membuat program aplikasi sistem kearsipan digital, lalu membuat SOP penataan arsip serta pemeliharaan dan perawatan arsip dengan baik. Oke. Oke, semuanya ya. Oke. Nah, sekarang kalian tahu ya permasalahan-permasalahan yang ada di perkantoran, terutama di dalam kegiatan kearsipan. Karena kearsipan tersebut itu kalau kita tidak tahu tekniknya, kalau kita tidak tahu caranya, kegiatan kearsipan tersebut itu arsip, dokumen, surat-surat penting tersebut itu akan hilang atau berantakan atau mungkin di mana saja berada ya. Tetapi dengan kalian sebagai arsiparis, tentunya kalian tahu bagaimana penyimpanan atau penataan dokumen tersebut itu dengan baik. Supaya kenapa? Supaya nanti pada saat penemuan penyimpanan tersebut itu dengan mudah kita temukan kembali. Karena di dalam kegiatan perkantoran kan bukan saja hanya persuratannya aja ya, bukan saja hanya arsipnya aja, itu banyak ruang lingkup pekerjaan tersebut. Salah satunya yaitu arsip gitu ya, arsip atau dokumen. Karena perkantoran tersebut itu sudah jelas yang berhubungan dengan kertas-kertas. Karena kalau kertas tidak disimpan, tidak dirawat, itu akan terjadi hilang atau misalkan terjadi penumpukan di mana-mana. Kantor juga terbatas ya. Bagaimana ini kalau misalkan
terjadi solusi seperti itu, gitu ya. Tadi sudah ditemukan ya. Dengan arsip aris tersebut itu kita jelas, Bu, bagaimana kita kalau misalkan ada apa namanya retensi ya, retensi atau JRA ya. Retensi itu adalah jadwal pemusnahan arsip, gitu ya. Ada berapa tahun sekali? Jadwalnya, jadwal retensi arsip? Ya, ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, gitu ya. Nah, itu tergantung dari arsip tersebut, gitu ya. Apakah nanti arsip tersebut itu dihancurkan, dimusnahkan, ataupun tidak. Yang tidak dimusnahkan itu arsip apa? Nah, aktif. Seperti apa? Seperti apa arsip yang tidak boleh dimusnahkan dalam jangka waktu, gitu ya. Laporan keuangan, terus apa lagi? Yang secara kontinu terus-menerus tetap digunakan dalam kegiatan perusahaan itu sendiri ya, dalam penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, gitu ya. Kan di sini kan ada arsip inaktif, ada arsip aktif, gitu ya. Oke, nanti sebelum Ibu akan lanjut kepada kearsipan digital, kearsipan di mana kalian tersebut itu akan praktek ya, praktek penggunaan arsip digital. Karena kenapa digital itu penting? Gitu. Karena kenapa, ada yang tahu? Kenapa penting? Kenapa harus penting sih, Bu? Tadi sudah dijelaskan ya permasalahan tersebut itu, Bu, kalau misalkan tidak disimpan secara elektronik itu akan hilang, akan rusak, terus akan apa lagi? Terbengkalai, terus apa lagi? Susah ditemui, terus apa lagi nih? Kalau misalkan lama-lama nih dari tahun ke tahun arsip tersebut akan menumpuk. Baik ya, sebelum dimulai kita harus ice breaking dulu ya, tambah semangat gitu ya kalian ya. Oke ya, jadi nanti kalau yang tidak fokus kalian akan ke depan gitu ya. Semangat? SMK? Bisa. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian ya. Kalau misalkan jadi kalian mendengar, melihat apa yang menjadi instruksi dari Ibu, gitu ya. Jadi ice breaking-nya kalian itu melihat dan mendengarkan dan mempraktekkan. Tentunya harus dilihat dulu nih, jangan sampai salah gitu ya dari gerakannya, gitu ya. Jadi sambil digerakkan, ini sangat mudah sih sebetulnya ya. Kayak misalkan kalau Ibu berkata, Ibu atau misalkan Ibu berbicara. Hai, jawabannya halo. Kalau misalkan halo gimana? Begini, ya, gitu ya. Hai, kalau hai berarti begini ya. Hai, berarti jawabannya halo. Kalau misalkan Ibu halo, jawabannya hai. Halo, hai. Gitu ya, bisa dipraktekkan? Bisa, gitu ya. Oke, coba kita berdiri semuanya. Oke, ya. Oke, kita berdiri semuanya. Oke. SMK? Bisa. Halo. Hai. Berarti Ibu begini, Ibu dong yang salah ya? Iya, gitu ya. Halo. Hai. Halo, hai. Oke. Halo, hai. Hai, halo. Hai, halo. Halo, hai. Gak connect. Oke ya. Oke, sekarang yang kedua yaitu kalian tangan kanan kalian memegang bahu dan bilang, ya, menepuk tangan kanan, pundak tangan kanan kalian dan bilang, ya, iya, iya, tangan temen tangannya, ya, ya, gitu ya, gitu, ya nggak apa-apa, yang di sebelah kanan, ya, berarti yang di sebelah kanan itu yang memegang pundak temen tangannya dan bilang,
gitu ya, iya, ya. Kalau misalkan bilang satu gitu ya, gitu tangannya, Kalau misalkan berarti yang kedua, kalau misalkan ibu bilang dua, berarti asik, ya, asik, ya, iya. Terus kalau yang tiga, kalau misalkan ibu bilang tiga, pegang bahu tangan, dagu ya, dagu temennya ya, dan bilang gitu ya, bisa, dan bilang iya, oke, bisa, oke, coba, satu, iya, satu, dua, tiga. Awas, ya gitu, itu jangan murimnya ya, bukan murimnya ya. Kamu jangan bilang, jangan megang dagu teman Nanad ya. Itu bukan murimnya. Oke, kita ulang lagi, ya. Tiga. Oke, fokus ya, konsentrasi. Dua, tiga, dua, satu, dua, tiga. Oke, duduk. Oke, silakan duduk. Oke ya. Oke, semangat ya. Oke, sekarang kita lanjut pelajaran yang selanjutnya, yaitu arsip digital, gitu ya, arsip digital dan arsip konvensional. Ada yang tahu kalau arsip digital dengan arsip konvensional apa sih perbedaannya? Tadi kan kita tahu ya, tadi permasalahan yang ada di dalam perkantoran, terutama kita susah untuk menemukan kembali arsip. Terus yang kedua, kurangnya arsiparis, gitu ya. Kalau arsiparis berarti kan orangnya ya, orangnya pegawai dalam kegiatan penyimpanan dokumen gitu ya, arsip gitu. Arsip kan dokumennya, kalau arsiparis itu adalah orangnya gitu ya. Oke, ada yang tahu? Ya, sebelum ibu bahas tentang arsip digital, ya, tentang arsip digital. Ada yang tahu apa perbedaan arsip digital dengan arsip konvensional? Apa perbedaannya? Nanti setelah itu kita akan praktek ya menggunakan arsip digital, ya. Oke, arsip digital. Ada yang tahu? Oke, Muti, oke ya Muti. Konvensional, manual. Oke, tepuk tangan dulu. Terus siapa lagi ada yang mau menambahkan arsip yang di konvensional dengan digitalnya? Ada yang menambahkan? Waktu kemarin ibu yang ada yang bertanya loh, oh ibu ini kalau seperti ini penyimpanannya benar apa salah gitu ya. Terus terkait dengan kode klasifikasinya, terus dengan pengagendaannya, pencatatan suratnya, ya, karena surat tersebut itu tidak sembarangan langsung disimpan ya, itu ada prosedurnya, ya, ada prosedur surat masuk dan surat keluar, gitu ya. Nah, kan kita tahu, jadi nanti pada saat kalian penemuan kembali surat tersebut itu lebih efektif, gitu ya, lebih mudah ditemukan kembali. Sudah ada yang praktek arsip digital? Sudah. Seperti apa? Apa? Iya, betul. Dengan apa, menggunakan aplikasi apa? Terus? Terus apa lagi? Salah satu nih kalian nih, kalau misalkan udah punya handphone aja ya, flash disk, terus apa lagi? Kalian untuk menyimpan dokumen drive, itu ya salah satunya. Terus apa lagi?
Google Doc, terus apa lagi? Spreadsheet, ya, terus apa lagi? Apalagi nih untuk penyimpanan dokumen secara digital? Ya, terus apa lagi? Penyimpanannya. Jadi selama ini kan email, terus apa lagi? Nah, kalau konvensional itu apa? Konvensional yang berbasis proses pencatatan penyimpanan tersebut itu berdasarkan konvensional. Berdasarkan apa? Manual gitu, manual. Kenapa Bu masih penting gitu ya? Kenapa sih masih penting? Kenapa masih penting itu manual? Ya, kenapa ini kenapa nggak arsip digital aja, semua udah berbasis digital? Gitu. Alasannya ada yang tahu nggak kenapa? Ya. Nah, di sini kan arsip digital ini kan sesuai dengan revolusi industri pada saat pengelolaan dokumen modern gitu ya. Jadi arsip dibuat, disimpan, dikelola dalam bentuk file elektronik ya. Nah, ini salah satu contohnya, misalkan kalian pembuatannya melalui apa? Melalui apa? Misalkan kalau di ini di Word bisa gitu ya. Terus apa lagi? Terus apa lagi? PDF. Terus apa lagi Terus apa lagi? WPS. Terus apa lagi? Apa lagi? Ada yang tahu? Hah? Nah, ini ya keunggulan arsip digital itu lebih praktis, cepat dicari, hemat ruang, dan bisa diakses di mana saja dengan koneksi internet. Ya, jadi lebih apa namanya, lebih fleksibel ya dalam penggunaan arsip digital gitu ya. Karena dengan menggunakan handphone, misalkan ya, kita lebih mudah gitu ya. Jadi nggak usah berkas-berkas dokumen tersebut itu dibawa secara fisik gitu ya, secara fisik. Oke, next. Nah, ini ada keunggulan arsip digital gitu ya, ada praktis dan efisien, pencarian cepat, hemat ruangan, akses global gitu ya. Jadi maksudnya di sini adalah yang praktis tersebut itu tidak memerlukan ruang fisik besar, jadi tidak memerlukan ruangan yang sangat besar banget ya, yang gede gitu. Kecuali kalau yang manual gitu ya, kalau yang manual so pasti ya membutuhkan ruangan atau tempat yang besar. Karena nanti dokumen tersebut itu harus tertata dengan rapi, ya harus disimpan dengan rapi sesuai dengan prosedur nanti penyimpanan surat tersebut. Entah itu mungkin berdasarkan sistem abjad ya, masalah gitu ya, nomor gitu ya, atau subjek gitu, ataupun sistem kronologis gitu ya. Nah, ini tadi yang sudah Ibu jelaskan, pencariannya cepat, hemat ruangan, aksesnya lebih cepat gitu ya. Karena kenapa? Kalau misalkan digital tersebut itu kita ya kalau udah disimpan di drive gitu ya. Kalian udah punya handphone semuanya? Punya? Udah punya handphone? Oh, sudah dong ya Bu ya. Nah, kalian suka disimpan nggak sih dokumen pribadi kamu di handphone? Sudah. Di mana disimpannya? Di drive. Ada dokumen apa aja yang disimpan di drive kamu? Tugas. Apa lagi? Laporan. Dokumen pribadi kamu apa? Biodata diri ya. Apa itu apa lagi? CV ya. Kalau biodata diri itu namanya CV. Apa lagi? Ada ijazah. Disimpan nggak ijazah kamu di Google Drive? Gitu ya. Raport di PDF kan disimpan di drive. Ada foto, ada gitu ya. Apalagi? Iya, terus? Iya, kartu keluarga ya. Iya, kalau misalkan kalian nih, ini ada kejadian ya. Kalau misalkan ibu nih, oh iya, waktu kapan ya, Kris ya? Kejadian udah sebulan ya, Kris ya. Kris nggak bisa pulang. Kris nggak bisa pulang di IPB karena tidak membawa STNK. Coba kalau Kris lebih inisiatif ya, STNK-nya
Disimpan di drive. Nah, gitu ya, disimpan di drive gitu ya. Difotokan ya, terus setelah itu dibuatkan PDF, simpan di drive. Jadi mudah ya, nggak usah nanti telepon orang rumah gitu kan. Telepon orang rumahnya nggak ada gitu ya. Udah gitu ya lama kan akhirnya ke pending. Tapi kalau misalkan kamu udah ada apa tuh namanya? Inisiatifan ya, dokumen tersebut itu disimpan di drive. Oh iya, maaf Pak, kebetulan STNK saya ketinggalan gitu ya di rumah dan hari ini saya tidak membawa apa namanya dompet gitu ya, ketinggalan sama dompetnya termasuk duitnya ketinggalan. Tapi saya udah punya bukti fisiknya Pak, emang betul ini motor saya, ini Pak STNK-nya diperlihatkan, tinggal klik ya, dibuka di Google Drive, klik buka gitu ya, itu ada kan ada foldernya. Oke, next ya. Nah, ini aplikasi pengelolaan arsip digital secara populer. Pertama yaitu ada Google Drive. Udah Google Drive udah tahu? Tahu ya, Google Drive. Terus layanan penyimpanan berbasis cloud yang mudah digunakan dan integrasi sempurna ya dengan Gmail, Google Docs, Sheet, dan aplikasi Google Workspace ya lainnya menawarkan. Nah, ini lebih tergantung nanti aplikasinya ya. Kalau misalkan drive-nya yang gratis gitu ya, itu pakai ID-nya belajar gitu ya. Terus kalian udah gratis ya? Gratis kan kalau Google Drive-nya ya? Oke. Yang OneDrive kecuali. Nah, belum. Oke, OneDrive nih, OneDrive produk Microsoft yang terhubung langsung dengan Microsoft Office ya, atau Word, Excel, PowerPoint, ideal untuk organisasi yang menggunakan ekosistem Microsoft dengan sinkronisasi real time ya. Ada yang punya OneDrive? Udah ada yang punya itu sekarang mah kalau misalkan handphone udah canggih ya, udah ada OneDrive-nya gitu, udah ada nih yang Android yang terbaru itu udah ada. Jadi sekarang mah udah aplikasinya lebih lengkap ya, terutama untuk aplikasi yang bersifat digital. So, ada SharePoint ya. Ini aplikasi kolaborasi enterprise untuk organisasi besar ya. Menyediakan fitur manajemen, dokumen lanjut. Ya, ini terus ada e-office. E-office itu apa? E-office atau e-arsip ya. Iya, jadi elektronik ya. Elektronik office atau elektronik arsip ya. Aplikasi khusus pengarsipan yang dirancang untuk instansi pemerintah atau organisasi. Gitu ya. Nah, kita kalau e-arsip itu lebih kepada ininya ya, aplikasi, ini kan aplikasi ya, aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk arsip digital populer gitu ya, arsip digital yang modern gitu ya. Oke, next. Oke, nah ini ada prosedur pengelolaan arsip secara elektronik gitu ya. Pengelolaan arsip digital yang efektif memerlukan prosedur sistematis. Nah, ini yang pertama itu ada penyimpanan, ada pemeliharaan, ada temu kembali, ada keamanan dan penyusutan gitu ya. Kalau penyimpanan berarti menyimpan arsip pada folder atau cloud ya dengan struktur rapi dan konsisten. Jadi nanti kalian untuk penyimpanan di Google Drive itu buatkan folder baru ya, baik itu nanti misalkan kalian ada di data D gitu ya, terus di komputer gitu ya, data F, nanti buatkan folder, new folder, ganti rename gitu ya. Kalau misalkan kalian yang nyimpannya di drive, langsung aja di situ di drive-nya itu kan ada, tinggal tambah folder baru ya, tambah folder baru nanti di rename namanya, baru buat gitu ya. Oke, bisa kan? Udah pada bisa kan? Nah, nanti kita praktek ya, Oke, terus ada penyimpanan, ada pemeliharaan juga. Ini ya kalau kebetulan arsip tersebut itu juga harus ada pemeliharaannya. Bu, kenapa Ibu? Kan itu kan udah digital. Ya maksudnya kalau digital juga sama ya, harus dirawat. Khawatirnya, maksudnya dicek kembali. Khawatirnya kalau misalkan terjadi kriset ya, terjadi hilang data, atau misalkan bersifat kalau kita itu kehilangan kan kita nggak tahu ya. Entah itu mungkin pada saat nanti kalian menyimpannya belum tersimpan ya, jadi belum ke-save gitu. Jadi nanti harus continue dan secara terus menerus gitu ya, secara berkala gitu ya. Terus ada temu kembali,
terus ada keamanan dan penyusutan ya. Sebetulnya mau hampir sama dengan kegiatan prosedur pengelolaan arsip secara konvensional. Kalau konvensional tersebut itu kan manual ya. Jadi ada arsip yang harus menggunakan jadwal retensi arsip ya. Karena kenapa harus dibuatkan jadwal tersebut itu karena arsip tersebut tidak numpuk ya, tidak numpuk dan tidak ibaratnya itu ya tidak menggunung lah ya. Jadi harus ada penyusutan arsip tersebut dengan cara dicacah ya, dengan cara dicacah ataupun dimusnahkan gitu ya. Itu ada jangka waktunya ya, ada jangka waktunya. Oke ya. Kalau penyusutan di sini secara digital berarti tinggal di delete penyusutan, tapi harus dilihat dulu, dicek kembali dokumen kalian. Tugas sekolah nih udah lulus nih ya, misalkan masih ada tugasnya di situ, berarti kan itu harus dihapus gitu ya. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan dokumennya bersifat pribadi itu tidak ya, maksudnya jangan lah ya. Suatu-waktu nanti kalau misalkan kamu nanti butuh melamar pekerjaan gitu ya, itu dengan mudah tinggal di download ya, nanti tinggal ngeprint, nggak usah nanti balik lagi ke sekolah. Oh iya saya nyimpannya di mana ya, lupa lagi. Nah seperti itu. Oke, next. Nah ini prinsip keamanan data digital ya. Nah ini prinsip keamanannya, ada passwordnya ya, ada backup rutinnya ya, ada encription file, ada cloud storage ya. Karena kenapa? Keamanan data juga jangan sampai bocor, jangan sampai hilang gitu ya. Kerahasiaan suatu negara itu akan fatal gitu ya. Apalagi kalau udah ada pencurian dan lain sebagainya gitu. Memerlukan data yang kuat tentunya ya. Jadi bukan saja hanya manual aja ya, tapi yang digital juga ini memerlukan keamanan yang kuat gitu ya. Karena kenapa? Keamanan tersebut itu kan penting ya, penting nanti pada saat pimpinan itu tugas untuk memberikan suatu keputusan gitu, bukti fisiknya itu kan harus jelas gitu ya. Tetapi antara konvensional dengan digital tersebut itu balance harus ada gitu ya, harus ada gitu ya. Terus selanjutnya oke, ini ada strategi backup data yang efektif ya. Pertama yaitu ada cloud backup, ada external drive, ada local storage gitu ya. Nah ini untuk pembahasannya gitu ya. Nah nanti kita akan praktek ini ya, untuk prakteknya. Untuk prakteknya kalian nanti pakai handphone, pakai datanya ya. Handphone sebagai media utamanya gitu ya. Oke, next. Nah ini klasifikasi arsip digital. Nah ini kalian harus pahami ya folder utama. Jadi folder utama itu subjek utama ya, yang untuk penyimpanannya kalau ibaratnya kita itu rumahnya gitu ya, rumahnya atau folder baru, new folder. Jadi data tersebut itu terbackup gitu ya, tersimpan di folder utama gitu ya. Ada folder detail, ada konvensi penamaan. Maksudnya di sini dari folder utama itu kita rename gitu ya, di rename gitu ya, sesuai dengan judulnya, judul dari arsip itu ya, dokumen itu apa gitu ya. Nah ini misalkan contohnya itu ada, misalkan nih kalian kalau sudah mulai kepada pengarsipan kan udah jelas ya, yang kalian urus itu adalah surat masuk dan surat keluar. Jadi nanti di database-nya, di folder utamanya itu ada surat masuk, jangan dicampur. Ya, surat masuk ya di folder pertama, nanti buat lagi folder, yaitu surat keluar gitu. Nah, itu sesuai dengan penamaannya. Namanya apa? Nah itu ya, karena kalau misalkan nanti tidak sesuai, oh ini
bingung gitu ya kalian nanti pada saat penemuan kembali gitu ya. Nah, ini ada detail itu sendiri, penamaan yang berhubungan dengan penyimpanan dokumen gitu ya. Terus selanjutnya, nah strukturnya ya, struktur folder arsip digital gitu ya. Nanti Ibu akan bagikan dulu ya. Nanti kita sebelum praktek kita ada penjelasan dulu suratnya ya. Nah, ini kan suratnya berdasarkan konvensional ya. Nah, nanti dari konvensional kalian digital ya. Digital kan berarti tugasnya adalah apa ya? Kelompok ya. Nah, itu ya. Nah, ini nanti kalian dibuatkan folder surat masuk dan surat keluar gitu ya. Terusnya ada projectnya. Berarti kan project tersebut itu kalian nanti penyimpanan surat masuk dan surat keluar. Nah, di situ diperintahkannya apa tugasnya di situ ditugaskannya. Oke, next. Nah, ini kan udah yang berhubungan dengan kode kategorinya ya. Kategorinya ada versi kontrolnya ya atau deskripsi singkatnya. Makanya nanti ada penamaan yang sesuai dengan instruksi kerjanya gitu ya. Seperti apa nantinya yang berhubungan dengan penyimpanan dokumen. Nanti oleh kalian dibaca dulu instruksi soalnya, diminta ya. Berarti penyimpanan adalah bersifat digital ya. Nah, ini kan memproses pencatatan surat dokumen termasuk surat elektronik yang masuk keluar dengan sistem buku agenda dengan menggunakan ya lembar ekspedisi. Di sini kan ada ya. Oke ya. Nah, di sini ada standarnya ya. Standar penamaan file. Di sini ada format tanggal ya, ada deskripsi singkat, ada kode kategori dan versi kontrolnya. Ya, sebetulnya ini adalah judul file itu sendiri. Karena nanti kalau misalkan kita kalau udah skalanya besar, ya, skalanya besar itu berarti kan luas ya, besar banget. Nah, itu udah kronologis ya. Sistem penyimpanan dan penemuan surat tersebut itu adalah sudah berdasarkan sistem kronologis. Peristiwa yang terjadi gitu ya. Berarti kan udah kapan gitu ya. Gimana, tahun berapa, itu udah jelas gitu ya. Tahun, bulan, dan tanggal kejadiannya kapan. Makanya kenapa sih kalian harus lebih teliti gitu, harus mendetail. Karena kearsipan tersebut itu menyangkut dokumen yang harus dipertanggungjawabkan gitu ya, sebagai bukti fisik gitu. Kalau misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan, kita dengan mudah gitu. Oh, ini loh Bu buktinya, ini loh Pak buktinya. Kita ada punya pembuktian tersendiri gitu ya. Terus selanjutnya, nah ini sebetulnya udah masa depan arsip digital ya. Nah, ini ada AI, machine learning, ada backend security, ada hybrid cloud gitu ya. Sebetulnya kalau digital sekarang mah lebih lebih modern ya. Jadi lebih banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan pada saat mengarsip gitu ya. Sekarang mah lebih banyak bertanyanya kepada AI gitu ya. Gimana nih caranya gitu. Next. Masa depan, terus selanjutnya oke ya, jadi arsip digital jadi bukan hanya tentang menyimpan dokumen elektronik, tetapi tentang menciptakan ekosistem yang cerdas, aman, dan dapat diakses untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi intinya kalau misalkan arsip digital itu lebih fleksibel ya, lebih mudah, lebih praktis ya, lebih efisien, lebih efektif ya. Tidak berbentuk lembaran, tetapi berbentuk digital gitu ya. Kalau ini berbentuk hard apa soft copy-nya? Berarti soft ya. Kalau hardnya berarti iya gitu ya. Next. Udah selesai. Oke, selesai ya. Oke ya. Oke. Udah dipahami? Oke, sekarang kita tinggal praktek ya. Nah, di meja kalian itu ada soal. Nah, ada soal.
Oke ya, ada soal? Ada. Oke. Sekarang gimana? Ini kan tadi berbentuknya secara konvensional ya, secara manual. Nah, berarti kalian di drive pakai ya drive-nya masing-masing ya. Oke. Pakai handphone. Ya, di scan gitu ya. Betul. Oke. Boleh. Oke ya. Bentar anak-anakku sebelum praktek ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Per kelompok aja. Per kelompok aja ya, per kelompok. Tugasnya per kelompok ya, tugas satu nanti Ibu berarti ini nanti Ibu minta akses kalian ya. Gitu ya. Untuk mengecek tugas kalian gitu ya. Nanti berarti di drive aja tugas tersebutnya. Iya, barengan aja ini tugasnya. Tugas yang ini udah kan? Udah ada? Oke. Oke ya. Kalau kalian mengalami kendala boleh bertanya ke Ibu. Kalau kalian mengalami kendala perihal Bu saya nggak bisa nih bikin foldernya, gitu ya. Terus dikasih penamaan, ya dikasih penamaan. Kalau misalkan di situ sistemnya apa? Kronologis ya, berarti kan peristiwa, berarti ada tahun, bulan, dan tanggal. Oke ya, jadi dari folder tersebut itu diberikan penamaan sesuai dengan surat masuk dan surat keluar, gitu ya. Oke. Oke, nanti dipresentasikan lagi ke depan ya, gantian. Boleh dibuka, karena kan untuk menyekan ya. Kalian ngedownload aplikasi tab scanner ya atau scanner. Kalian mengalami kendala tidak? Tidak. Coba Ibu lihat tahapannya seperti apa. Berdasarkan tanggal. Iya. Oke, udah ya. Coba gimana tahapannya seperti apa? Kita mengelompokkan dulu sesuai tanggal dari termuda sampai tertua, baru kita masukkan ke buku agenda masukan keluar. Oke, gitu ya. Jadi kan nanti ini ada arsip konvensional dan arsip digital. Secara konvensionalnya kalian itu pencatatannya menggunakan manual gitu ya, baik itu surat masuk dan surat keluar. Dicatat ke dalam buku agenda gitu ya. Ada buku agendanya, ada buku ekspedisinya ya. Oke. Nanti surat tersebut itu disimpan di drive gitu ya, secara digital. Berdasarkan penamaan dari soal tersebut ya. Nanti itu apa perintahnya apa? Kronologis. Berarti kalau kronologis itu kan berdasarkan peristiwa. Ya kan peristiwa. Kalau peristiwa tersebut itu mulai dari tahun, bulan, dan tanggal ya. Untuk pencatatannya kan udah jelas. Ya udah jelas. Berarti nantinya untuk penyimpanannya itu adalah subjek. Gitu. Pencatatannya menggunakan kronologis gitu ya. Jadi secara konvensionalnya itu udah jelas kalian secara manual apa itu pada saat pencatatannya gitu ya. Oke, kalian nanti bagi-bagi tugas, nanti prosedurnya. Langkah paling utama yaitu kalian mempilahkan, mengkelompokkan berdasarkan surat itu sendiri ya, langkah utamanya. Ya, udah langkah pertama memilahkan kelompok.
Surat masuk dan surat keluar. Oke. Mas, mengalami kendala nggak, Mas? Oh iya, bagi-bagi tugas saja. Iya, di situ ya. Nanti kita bawa ke komputer ya, ke ruang lab. Iya, di-scan dulu ya. Udah ke-download aplikasi scannernya? Udah. Iya. Bagian penyortorin siapa, bagian pencatatannya siapa ya. Buatkan kode klasifikasi, baru kita langsung ke digitalnya, penyimpanannya. Berarti semua ini tuh udah masuk ke digital ya, tidak berbentuk basis manual lagi gitu ya. Nah, nanti ini dibuatkan kodenya. Kode. Ya, enggak apa, enggak, jangan. Itu aja nih ini. Yang sesuai dengan perintahnya aja. Ya, sesuai dengan perintahnya aja. Anak-anakku, kalian mengalami kendala, ada pertanyaan? Kalian mengalami kendala? Tidak, oke, baik. Ya, nanti kalian kirim email ke ibu ya, tugas penugasannya. Selain nanti dipresentasikan penugasannya, kirim ke ibu ya. Ya, nah, ada pertanyaan? Kenapa? Apanya? Ada estimasi surat itu diterima. Dilihat jarak jauhnya gitu ya. Tapi kalau idealisnya, realitanya pada saat kalian menerima surat itu tanggal berapa gitu kan. Kalau misalkan jauh biasanya 2 hari sih, sehari gitu, jauh banget gitu ya dari Kalimantan gitu. Kan nggak mungkin, kecuali kalau email mah menitan ya. Lah 2 hari lah estimasinya di situ. Kalau keluar mah enggak lah, keluar mah hari itu dibuatkan, hari itu juga langsung dikirim gitu ya. Ya.
Sudah ada yang selesai belum? Belum? Oke, udah mulai pada penscanan ya? Udah sampai kepada penscanan belum kalian? Kalian mengalami kendala? Hah? Drive-nya langsung buat scan-nya bisa nggak? Iya, bisa langsung. Iya, betul. Gitu kan itu salah satu aplikasi ya. Aplikasi untuk penyimpanan secara digital menggunakan langsung di Google Drive. Di Google Drive aja langsung. Enggak usah. Langsung di PDF kan, konversi aja. Nah, betul. Kayak begitu ya. Jadi langsung aja. Diperintahnya itu apa? Diperintahkan itu apa? Sistemnya yang dipakai? Iya. Subjek kronologis. Berarti kan pokok masalah berdasarkan peristiwa gitu ya, kronologis. Kapan kejadiannya, di mana. Ya. Ya. Ya, kalau nggak langsung aja di drive-nya. Di drive-nya aja bisa langsung gitu ya. Kalau misalkan pengennya lama ya udah one by one, satu-satu. Sekaligus di satu-satu misalkan, jangan satu-satu sekaligus aja, satu-satu gitu. Tetap masuk semuanya. Jangan hiji. Langsung aja. Tambah.
Nah, ini dibuat ini, Mas. Nunggu ini. Hah? Kan nanti dimasukinnya konsultasinya sesuai sama peristiwanya ya berarti. Surat masuk apa surat keluar? Ya. Misalnya folder pertama Surat masuk. masuknya dari penawaran bangunan rumah, terus nanti yang keduanya misalnya penagihan listrik gitu ya. Enggak, berdasarkan foldernya aja, satu folder aja sekaligus. Satu folder disatuin semua gitu. Ya, gitu. Oke, Bu. Surat masuk, surat keluar. Gitu ya, secara detail. Oh, ini surat masuk kan tanggal berapa? Tanggal berapa? Gitu. Nah, nanti kalian kirim ya. Nanti kalian kirim ke Entin Kartini 832@gmail.com. Oke? Ya? Ininya penawaran ya, terusnya subjeknya. Iya, boleh. Itu kan dilihat kan subjeknya itu apa isi suratnya ya. Heeh. Siapa yang mengalami kendala di PDF kan itunya? Kalau scanner sebetulnya bisa nggak usah pakai scanner juga langsung bisa di drive. Di drive langsung aja di kecuali kalau yang OneDrive. Siapa? Kayaknya nggak ini ya, nggak mengalami kendala ya. Ada bisa ya. Oke. Udah selesai? Belum. Sudah habis belum waktunya? Waktunya.
Kalian udah selesai? Oke. Semangat ya. Semangat. Oke. Sambil mengerjakan tugas, ya, sambil mengerjakan tugas, apa perasaanmu hari ini? Perasaanmu hari ini apa? Perasaanmu hari ini? Tenang. Oke. Happy. Oke. Seru. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Jangan lupa tugasnya dikirim ke email ibu ya. Kirim ke email ibu ke antinkartini832@gmail.com. Udah selesai? Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu. Kalau misalkan kalian belum paham, ya, silakan kalian bertanya kepada ibu. Ya, karena kebetulan waktunya sudah selesai ya. Selesai. Oke, nanti ibu berikan stick note ini tentang perasaan Anda mengikuti pembelajaran dari ibu, gitu ya. Berarti ini one by one nih perasaannya gimana, gitu ya, perasaan kamu. Ya. Satu berdua ya. Satu berdua. Ini bertiga. Oh iya. Nanti kan di ini perasaan kamu. Kalau cukup mbak ya? Cukup deh kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ya. Perasaan kamu. Ya. Perasaan kamu nanti dikumpulkan. Ya. 3, 4, 5. Ya. Enggak. 3, 4, 5. Perasaan ya, perasaan kamu ya. Oke. Ya, perasaan kamu ya. Oke. Kurang satu. Kalian berapa? 4 atau Ini lebih nih. Oke ya. Oke, perasaan kamu hari ini ya. Perasaan kamu hari ini setelah mengikuti pembelajaran dari ibu. Setelah mengikuti pembelajaran dari ibu, gitu ya. Apakah kamu mengerti, gitu ya? Apakah kamu senang, bahagia mengikuti pelajaran ibu hari ini? Ya. Oke, silakan melalui stick note yang ibu sudah bagikan kepada kalian, gitu ya. Satu orang satu. Iya, satu aja satu. Boleh dinamain, dinamain satu-satu ya, satu orang individu berarti namain. Ya, beserta apa dan pertanyaannya ya. Dan menurut kalian, ya, sudah di itu dulu. Menurut kalian, arsip konvensional apa arsip digital yang lebih penting, ya, yang lebih baik? Menurut kalian mana yang lebih baik, arsip konvensional
apa arsip digital, gitu ya. Oke, waktunya 5 menit. Ya, sudah nggak kerasa ya 2 jam pembelajaran Ibu. Ya, kalian pakai emot apa gitu ya, bahagia, ya, senang pembelajaran Ibu gitu ya. Terserah silakan ya. Atau emotnya sedih, atau emotnya lope-lope gitu ya. Saking sayangnya sama Bu Sri gitu ya. Emot-emotnya. Tapi sedihnya saya tidak paham Bu, kearsipan. Menangis gitu ya. Nah, menurut kalian itu ya. Oke, udah? Ibu hitung ya sampai 51. Pakai emot aja, emot bahagia, emot bahagia. Pakai emot aja ekspresi kamu, ya. Ekspresi kamu setelah mendapatkan pembelajaran dari Ibu. Seperti apa ekspresinya ya? Senang, bahagia, dapat ilmu banyak, dapat guru seperti Ibu gitu. Oke. Ekspresinya boleh kok pakai emot-emot gitu, emot-emot lope gitu ya, bulat, dikasih mata, dikasih apa. Jangan lupa ya, tugasnya, penugasan kalian itu dikirim ke Ibu ya. Kayak nanti ada perwakilan ke depan 1 orang ya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu ya beserta kenapa, alasannya kenapa gitu ya. Yang 1 orang ke depan yang menjelaskan. Tugasnya kalau sudah beres langsung. Jangan ya, nanti dikumpulkan per ketua kelompoknya siapa, nanti maju ke depan. Untuk ya. Iya, betul. Nah. Tugasnya sambil ditugasi udah dikerjakan udah? Udah beres?
Wow, keren ya. Oke. Ini belum. Ini bantu. Udah selesai? Oke. Dikumpulkan ya. Jangan lupa itu dikirim ya melalui email ya entinkartini832@gmail.com. Tadi kirim? Tadi kirim? Oke. Iya, kirim ke email Ibu. Ya, kirim ke email. Nah, sekarang refleksinya nih. Kan kalian nanti ada alasannya ya. Sesuai dengan kesadaran, ya berdasarkan kelompok ya, refleksi kelompok, nanti kelompoknya maju ke depan ya menjelaskan ini, misalkan Muti itu kelompok terdiri dari ini, sikapnya yang sekarang gitu ya, perasaannya sekarang setelah mempelajari Ibu bla 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 gitu ya, silakan gitu ya. Perwakilan dikumpulkan sama perwakilan ketua kelasnya dikumpulkan. Ketua kelompok maksud Ibu, ketua kelompok, maaf. Ketua kelompoknya yang itu yang refleksinya ya, nggak usah ya. Buat tugas kalian nanti di rumah, buat penugasan LKPD-nya, penugasan buat di rumah ya dipelajari kembali ini ya. Buat yang manualnya sekarang kan bersifat digital. Berarti kan kalian nanti di rumah, nanti langsung disimpan di dalam selektor gitu ya. Oke. Nanti ini dibacanya ke depan. Iya, betul, ke depan. Iya, perwakilan ya. Ketuanya ya, Bu. Ketua aja. Ya?
Ini aja, ini. Ya. Nah, Oh, ini iya, buat ya. di rumah nih ya, buat di rumah ya. Ini dibawa sama teman. Iya, betul ya. Nanti siapa yang perwakilan yang membacakan? Nadia. Ya, oke. Ini aku bacain satu-satu. Nah, Gimana Ibu? nanti berdasarkan kelompok dulu kita maju ke depan. Kalau misalkan dibacain, kalau jadi namanya nggak pakai. Sebutin namanya. Iya, sebutin namanya. Eh, saya dengan kelompok satu, berarti kelompok satu ini dulu ya. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, empat. Semuanya dibacain. Iya. Semuanya dibacain. Tugasnya tadi mengalami kendala nggak? Coba presentasi dulu deh. Presentasi dulu bagaimana tekniknya dari kelompok satu, bagaimana tadi yang tugas yang dari Ibu. Tugas dari Ibu ada kendala nggak? Iya, betul. Atau misalkan mau yang kelompok di sana dulu. Kelompok 5 ya? 6. Ayo kelompok 6. Ya, kelompok 6 presentasikan hasil dari pekerjaan arsip digital. Seperti apa? Oke. Ayo, waktunya 5 menit. Iya, betul. Hasil pekerjaannya gimana? Di mana bikin surat foldernya? Google Drive gitu ya. Google Drive punya siapa itu? Ya, Nadia ya. Oke. Ya, terus? Coba Ibu akan periksa dulu. Mana? Ini yang di Google Drive-nya? Yang di Google Drive-nya mana? Sudah? Oh, belum. Oh, udah selesai. Ini gimana? Coba lihat Google Drive-nya udah disimpan. Oh iya, arsip digital gitu ya. Ada 2 folder. Iya, surat masuk, surat keluar. Oke, good. Surat masuk, di sini ada folder lagi buat Iya, betul. Yes. Nah, ini isinya berdasarkan kronologisnya. Iya, oke ya. Ada di sini ada AE, ada FM tanggal 14 Februari 2023. Terus di FD juga, di FD kebetulan nggak ada. Di KO ada tanggal 5 Juli 2023. Iya. Oke ya, oke. Ini udah benar ya. Oke ya. Oke. Kelompok yang ini sekarang coba Ibu lihat di drive-nya. Ini surat keluarnya. Kelihatan. Ya, di drive-nya ya. Ini Terus masuk. Ya, oke ya. Udah kedapkan. Oke, good ya. Oke, anakku. Ini udah selesai nih. Sudah Ibu. Sudah, coba Ibu lihat cek di drive-nya. Ini folder atas. Iya, Sebabnya surat masukan. Oke. Oke, good job. Oke, good job. Nah, terus next.
Coba yang ini. Yang ini coba Ibu lihat mana tugasnya. Oh, lagi disekat. Ini Mas Apis gimana? Coba lihat Rasya. Oke, surat masuk, surat keluar. Oh, udah ya, di scan ya. Oh, oke. Lihat dong. Oke ya. Sepertinya ini kelompok 1 ya, belum ya? Belum finishing ya, belum selesai. Udah selesai, oke. Oke, coba Ibu cek. Oke, oke ya, oke sip ya. Oke, sudah selesai. Berarti sekarang itu kan ada refleksi ya. Nah itu di perasaan kamu nih. Tadi kan ada pertanyaan. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan, apa pertanyaannya? Ya, itu kan pertanyaan dari Ibu gitu. Pertanyaan. Iya, gitu kan itu ada dalam lembar apa namanya refleksi gitu ya. Dalam lembar refleksi itu apa yang berkesadaran ya dalam diri kalian tersebut itu seperti apa gitu ya. Jadi ada maknanya gitu, ada makna yang terkandung di dalam kegiatan merefleksi gitu kan, memahami gitu ya, mengaplikasikan dan merefleksi kegiatan tersebut. Nah, apa yang kamu dapat gitu kan dari mata pelajaran ini ya, mengelola arsip secara digital gitu ya. Oke, anak-anak udah dipahami? Ada pertanyaan nggak sebelum Ibu presentasikan kalian perasaan kamu nih ya? Perasaan kamunya? Ada pertanyaan nggak? Tadi yang pertanyaan pemantiknya udah ya, udah di itu, udah dijawab. Boleh dikumpulkan? Boleh ke depan? Presentasi. Kelompok 1, cepetan waktunya 5 menit. Atau kelompok 2 dulu. Nah, satu orang aja perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, selamat siang. Siang. Saya membacakan pesan sekolah mengikuti pembelajaran hari ini dari kelompok saya. Pertama, menurut pendapat saya sendiri, kalau mengikuti pembelajaran ini, saya merasa senang karena dapat lebih mengetahui dalam mengenai kearsipan. Saya juga merasa sedikit doang. Menurut saya juga lebih penting menggunakan arsip digital karena tidak mudah hilang dan dapat menghemat uang. Selanjutnya, saya akan membacakan pendapat menurut perasaannya. Gimana perasaan kamu hari ini? Bahagia. Selanjutnya saya akan membacakan pendapat dari Olga Syahrani. Perasaan saya hari ini sangat senang karena mendapatkan materi baru yang tidak membosankan karena pembahasan dan judulnya sangat asing. Menurut saya, arsip penyimpanan digital lebih penting karena walaupun dokumen yang berbentuk fisik sudah hilang atau rusak, kita masih punya cadangan di komputer. Selanjutnya, saya akan membacakan pendapat menurut Taira Kulbihan. Menurut Taira, pembelajaran hari ini sangat seru banget, penjelasannya mudah dipahami dan dimengerti. Dan arsip digital lebih penting karena dengan melalui arsip digital, pekerjaan akan lebih cepat, praktis, dan efisien. Dan yang terakhir, menurut pendapat Andinta, Andi sangat senang mengikuti pembelajaran industri karena sangat suka dengan pengelolaan. Menurut Andi, lebih penting menggunakan sistem digital karena lebih gampang. Oke, baik, terima kasih ya. Terima kasih. Kelompok 3. Ya, waktunya 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Jadi saya akan membacakan pesan dan kesan dari pembelajaran hari ini dari kelompok saya. Yang pertama dari saya sendiri, menurut saya lebih memilih akses digital karena itu lebih efisien diakses dimanapun. Tidak perlu harus dengan membawa fisik dari akses tersebut. Pesan dari kesan dari pembelajaran hari ini, saya merasa senang karena mudah dimengerti dan dipahami. Dan ini menyenangkan bagi saya. Ditambah ada explaining yang membuat kita tidak mudah atau terlalu monoton. Selanjutnya dari Marsha Syafira. Menurut Marsha, dia lebih memilih akses secara digital karena lebih mudah dan efisien. Pesan dan kesannya, selama pembelajaran Marsha merasa senang karena mudah dipahami serta menumbuh pengetahuan baru. Selanjutnya menurut Juliani Safira, menurutnya ketika telah mendapatkan pembelajaran dari ibu sangat senang karena banyak hal baru yang didapatkan untuk dipelajari lagi lebih lanjut. Menurut Safira, sistem akses digital lebih efektif karena dapat mengefisiensi waktu, tenaga, biaya, dan uang. Selanjutnya menurut Nadia lebih memilih akses digital karena lebih efisien dan mudah diakses dimanapun. Tidak perlu harus membawa fisik buktinya. Pesan dan kesannya, pembelajaran hari ini menurut Nadia merasa senang karena mudah dimengerti dan dipahami. Ini sangat menyenangkan bagi Nadia, menambah ide baru dan ada explaining yang membuat Nadia tidak mumet dan selalu monoton. Selanjutnya, dan yang terakhir menurut Amalia, tentang pendapat lebih memilih digital atau analog, Amel lebih memilih arsip secara digital karena lebih mudah dan efektif. Pesan dan kesan selama pembelajarannya, Amel merasa mengikuti proses pembelajaran sangat senang karena penjelasannya mudah dipahami serta menumbuhkan pengetahuan baru. Terima kasih, Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Isyara Madina. Di sini saya menjadi perwakilan dari kelompok 6. Dan di sini saya akan membacakan pesan dari pembelajaran ini dari kelompok saya. Yang pertama, kok banyak namanya dia? disebutkan. Dia biar tahu. Yang pertama dari Nadia Hasifri Marzuki. Perasaan Nadia saat pembelajaran kearsipan sangat menyenangkan karena membuat Nadia paham mengenai kearsipan dan memperdalam pembelajaran atau ilmu tentang kearsipan. Dan Nadia lebih menyukai arsip digital karena lebih memudahkan pekerjaannya. Ini emojinya Nadia. Lalu ada dari Fatimah Azahra. Menurut Fatimah, tidak ada yang jauh lebih baik karena dua-duanya sama-sama baik dan bagus, tapi lebih mudah menggunakan arsip digital karena lebih efisien dan lebih menyukai arsip digital. Perasaannya senang dan seru, jadi bisa lebih jauh memahami mengenai arsip. I love you, Ibu Sri. Lalu selanjutnya ada dari Dia Puspita. Perasaannya ketika mengikuti pelajaran hari ini sangat senang, dan menurut dia lebih efisien menggunakan arsip digital karena lebih menghemat uang dan tidak memerlukan biaya. Senangnya mengetahui ilmu lebih dalam tentang arsip. Ini emotnya. Lalu ada saya sendiri, Nabila. Pesan saya untuk pembelajaran hari ini bersama Bu Sri yang cantik dan energik sangat seru, menambah pengalaman belajar yang seru dan asik bersama Bu Sri. Dan menurut saya lebih menyukai dengan arsip digital karena dengan mencari dokumennya lebih mudah dan gampang untuk tersusun. Tetapi kearsipan dengan sistem perencanaan juga tidak kalah asik karena dapat bisa mengakses. Lalu dari Noval, Intinya mana emojinya? Lalu dari Noval, senang dan bahagia tapi sedikit mengantuk karena cuacanya, dan lebih suka digital karena aku Sama-sama. Next.
ada dari Nabila Safira, yaitu perasaan mengikuti pelajaran ini yaitu senang dan merasa menantang. Lebih penting asup konvensional atau digital. Lebih penting asup digital karena dokumen akan lebih mudah dicari, tidak akan rusak dan pastinya hemat biaya. Selanjutnya yaitu dari Nabila. Menurut saya lebih penting keasupan digital karena lebih memudahkan pencarian dokumen atau data. Dokumen-dokumen lebih rapi disimpan dan lebih aman. Perasaan saya dalam pembelajaran keasupan ini sangat menyenangkan dan asik karena lebih banyak praktik daripada teori. Selanjutnya dari saya sendiri, yaitu saya lebih memilih tempat arsip digital dikarenakan praktis dan dapat dibawa kemanapun. Pesan saya pada pembelajaran kearsipan pada hari ini membuat pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengarsipan ini dan dapat berkala di masa depan. Terima kasih atas pembelajaran ini. Selanjutnya dari Alia Mawati. Perasaan saya dalam pembelajaran kali ini sangat seru. Arsip yang lebih penting adalah arsip digital karena dia lebih praktis, lebih cepat dicari, hemat uang dan tidak akan rusak atau robek, dan juga mudah diakses dari mana saja dan kapan saja dengan koneksi internet. Terima kasih. Ya, penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisandi dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan. Menurut saya lebih memilih arsip digital karena lebih mudah dan efisien. Pesan saya, pembelajaran hari ini adalah bisa mengetahui banyak hal dari pembelajaran tersebut. Sangat senang dan sangat memahami tugas tersebut. I love you, Ibu. Setelah Hafiz, menurut Hafiz lebih memilih arsip digital karena ini lebih mudah dan tersusun rapi. Pesannya, pembelajaran hari ini sangat seru dan menyenangkan karena mendapatkan ilmu tentang arsip. Ya, emangnya gimana? Emangnya tidak ada yang Kalau Chris tadi emangnya gimana, Chris? Coba lihat. Kamu. Wah. Ada orang yang pegang. Menurut Rehan, saya memilih arsip digital karena lebih efisien dan cepat dan tidak perlu memerlukan ruangan arsip digital. Berarti dokumen atau data disimpan dalam bentuk elektronik. Kita lagi hanya kertas itu doang kan? Love you kata. Emangnya gede banget itu. Menurut Rasya, memilih arsip digital kalah efisien, efek dan mudah dicari dimanapun, sedang berada dan juga hemat biaya. Hematnya love you. Menurut Sabil, dia memilih arsip digital yang paling penting karena lebih praktis, biaya disimpan di file manapun saja dan tidak termudah hilang. Ya kan? Karena saya hari ini sangat senang dan dengan pembelajaran hari ini karena mudah dipahami, tidak bosan dan dapat membawa wawasan baru. Estek Sabil. Pantunnya. Pada hari ini naik angkot ke pasar. Macam saya maksudnya. Ulang. Lanjutnya hari ini naik angkot ke pasar Ciampea. Harganya 2.000. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menyampaikan kesan-kesan setelah pelajaran tersebut. Menurut saya sendiri, arsip digital dibalikkan lebih mudah, simpel, namun memiliki kendala di internet atau jaringan. Perasaan saya sangat senang sekali. 9 tambah 5. Dapatnya gimana? Senyum. Enggak senyum, ya senyum hebat. Selanjutnya dari Anggun, arsip digital karena lebih efektif dan efisien. Tapi menurut saya keduanya penting, namun punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perasaan Anggun sangat senang, bahagia, seru dan asli. Maksudnya cantik, baik dan sabar. Ya, amin. Dapat satu. Selanjutnya dari Mika, saya memilih cara arsip digital karena lebih fleksibel, bisa diakses kapan saja. Saya sangat happy belajar dengan mesin. Selanjutnya dari Fani, sangat happy karena menambah ilmu dan pengalaman. Lebih suka arsip digital karena lebih efisien dan tidak memakan tempat dan mudah dipahami. Selanjutnya dari Azara, saya sangat senang mengikuti pelajaran hari ini, menambah ilmu. Saya memilih arsip digital karena lebih tertata rapi, gampang dicari, tidak butuh ruangan yang besar. Rasanya happy. Oke. Sama-sama. Oke ya. Oke, anak-anakku, terima kasih banyak ya pembelajaran di hari ini, yaitu arsip digital ya. Digital. Karena waktunya sudah habis ya, kalian sudah mau pulang ya? Nah, oke ya, sebelum pulang mengakhiri pembelajaran di hari ini ya, Mas Hafiz untuk membaca doa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran di hari ini ya mendapatkan keberkahan ya, mendapatkan suatu ilmu yang baru tentunya buat kalian berbekal di suatu hari nanti ya, buat bekerja, buat masa depan kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.